Senang sekali saya Jenny Tan kembali ke hadapan Anda. Tentunya lewat trendsetter program infotainment yang paling hangat, orisinil dan terpercaya, Hotshot. Bukan Hotshot jika tanpa berita terhangat. Untuk itu jangan kemana-mana, simak terus Hotshot. Sebab Hotshot selalu menguak sisi lain di balik berita dan fenomena. Ini seorang wanita menantang seorang laki-laki untuk dikonfrontir. Seorang wanita mantan istri menantang seorang laki-laki untuk dikonfrontir kalau memang berani atas tuduhannya. Laki-laki yang tidak mau dikonfrontir atas tuduhannya harusnya pakai apa? Apa? Pakai baju rok. Tapal batas kesabaran Fairuz Arafiq pekan ini seolah pecah mengurai emosi yang berujung tantangan mengejutkan. Ya, tak terima dituding Gali Ginanjar telah membiarkan kekasih barunya menginap di rumah sehingga mendulang kabar telah menikah siri. Kemarin Fairuz pun tak kalah sengit menggandeng pengacara kondang Hotman Paris Hutapea membantah segala tudingan Gali. Termasuk pula tudingan Gali yang konon khawatir karena kekasih Fairuz berani melakukan kekerasan kepada Faas putranya. Mungkin gak ada ibu kandung yang bodoh melihat anaknya dipukul orang terus saya diam aja. Dia menuduh tinggal bersama. Ya, Faktanya tidak. Ya, jadi saya salah ngomong kamu tadi. Karena di dalam rumah itu saya selalu tinggal bersama orang tua saya, mama saya. Jadi kamu tinggal sama orang tua kamu, mama saya. Pacar di rumah sendiri. Iya, okay. Tapi sama-sama di kota wisata dan memang sering mengunjungi anak saya karena suka membantu kayak ngantar jemput sekolah anak saya kalau saya lagi nggak bisa atau mengunjungi siapapun. Banyak juga kok teman-teman saya ngunjungin saya. Dan mengejutkan, seolah ingin menumpahkan segala kegelisahan hatinya, Fairuz yang dituding Gali telah mempersulit dirinya untuk bertemu Faas sang buah hati pun mencuatkan tantangan, yaitu agar Gali yang selama ini lantang meyakinkan publik bahwa dirinya telah menafkahi sang buah hati, namun miris dipersulit untuk bertemu, berani menunjukkan bukti nyata transfer uang nafkah tersebut. Tak tanggung-tanggung, Fairuz bahkan menantang akan memberikan uang 1 miliar rupiah sebagai biaya pesta pernikahan Gali Ginanjar dan Kumala sang calon istri, jika mantan suaminya tersebut mampu memberikan bukti telah memberikan nafkah kepada Faas putra mereka. Tuduhan yang diungkapkan oleh Gali semuanya adalah fitnah. Sejak cerai tanggal 23 Desember 2014, tidak ada 1 sen pun yang diberikan kepada saya maupun anak saya. You berani taruhan itu? Berani taruhan. Taruhannya apa? Taruhannya kalau seandainya dia bisa pernah menafkahi anak saya di saat dia cerai dari cerai ini, maka resepsi pernikahannya dia saya yang bayarin. Berapa itu? Terserah dia mau nikah di mana. Oke. Ya. Kalau saya Gali, saya bilang, lu berani nggak bayar 1 miliar? Kalau dia bisa buktikan dia dapat, lu berani? Berani. Yang dia tunjukkan itu bukan bukti transferan, itu bukti keuangan dia dari manajemen dia. Kalian kan bisa lihat itu bukti keuangan dia. Bukti transfer dari tempat dia kerja, manajemen ke dia. Itu kan saya lihat kan, itu misalkan judul ini transfer segini, judul ini transfer segini gitu. Bukan dia transfer ke saya. Saya juga berani kok nantang dia, print aja buku tabungan saya. Nggak ada transfer. Kamu masih yang berbicara 1 miliar, sayembara itu tidak substansi dengan persoalan yang ada sekarang. Soal kesepakatan, kapan yang boleh Gali Ginanjar datang dan kapan yang boleh tidak Gali Ginanjar datang. Itu persoalannya di situ. Tak main-main, seolah ingin membuktikan bahwa ucapannya bukan sebuah pepesan kosong belaka, kemarin Fairuz juga turut menghadirkan jajaran kakaknya untuk menjadi saksi betapa alih-alih menafkahi sang buah hati, Gali banyak meninggalkan hutang dan janji kosong kepada keluarganya. Uniknya tak terima jika Gali menyudutkan Fairuz, jajaran kakak Fairuz pun tak kalah sengit beramai-ramai mengancam akan melaporkan Gali atas hutang yang jika ditotal konon mencapai ratusan juta rupiah, sehingga sempat membuat Fairuz sedih menangis seperti ini. Terus dia pinjam lagi, Kak, pinjam uang dong, Kak, 20 juta ya Yus ya. Alasannya saya bilang buat apa? Buat bayar Fas sekolah, mau masuk Fas mau sekolah. Pasti dia ngomong sama saya waktu itu begitu. Terus setelah itu saya cek kok Fas ternyata masuknya di sekolah di dalam ruko kecil. Saya bilang gimana sih katanya minjem uang sama saya buat masuk sekolah, tapi kok malah sekolah di dalam ruko kecil. Saya tanya Fairuz, uang itu kemana? Terus dia bilang uang itu diminta sama Gali untuk bayar kontrakannya Gali karena Gali nggak punya tempat tinggal setelah cerai sama Fairuz.
Jadi sampai setelah cerai pun tempat tinggalnya Galih pun Fairuz yang bayarin, bener nggak 1 tahun kan waktu itu? Gara-gara lu tuh. Ya. Nangis di depan. Coba lihat tuh mata. Selama ini saya diam karena saya ngeliat Fairuznya gitu kan. Tapi karena Galih sudah sangat melunjak, jadi saya harus ngomong Galih itu punya pinjaman 95 juta. Ke siapa? Saya. Ke kamu? Nah, buktinya nanti saya akan cari, ada kok, ada. Kenapa belum dibayar? Saya nggak tahu, udah pisah terus susah dihubungin. Jika dia masih begini terus, memperkeruh suasana terus, kita akan laporin. Kita akan bertindak. Dan bukan hanya pencemaran nama baik, saya pun akan melaporkan dia dengan bukti yang saya punya. Karena kan janjinya kan 2 bulan, setelah itu utang tidak dibayar, itu kan sudah berapa tahun nih penipuan. Semua kita akan melaporkan, semua kita akan Saya juga punya kwitansi Galih banyak loh utang saya. Ya, habis sudah kesabaran Fairuz dan keluarganya, sehingga kini tak lagi mau tinggal diam dan berbalik membela diri dengan langkah mengejutkan. Buktinya jika Fairuz selama ini bersikap pasif, kini Fairuz bersama sang pengacara telah mengambil ancang-ancang untuk melaporkan Galih ke jalur hukum dengan pasal berlapis. Tak hanya itu saja, lagi-lagi Fairuz pun menantang jika pada hari Senin depan, Fairuz bersama pengacaranya akan bersedia datang memenuhi panggilan mediasi pihak Galih lengkap dengan uang 1 miliar rupiah jika Galih juga mampu menunjukkan bukti transfer uang nafkah yang digembar-gemborkan selama ini. Akankah Galih dan pihaknya menyanggupi tantangan fantastis Fairuz ini? Jawabnya pun mengejutkan. Yap, ini sudah 2 kali saya undang nih press release agar datang ke sini Galihnya, tapi ternyata kan nggak datang. Saya kasih tahu, sebenarnya saya sudah diminta untuk melaporkan dia ini. Kayak saya baca ya, buat laporan pengaduan polisi di Polda Metro Jaya atas dugaan tindak pidana sebagaimana diatur dalam 310 dan 311 KUH pidana dan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE yang ancaman hukumannya 6 tahun penjara. Ya, jadi kalau diulangin lagi, ini benar-benar gua lakukan ini. Kalau diulangin lagi benar-benar saya akan laporkan polisi. Benar nggak? Ya. Gini, sekali lagi saya tantang. Oke? Senin kami siap datangkan di mana dan kapan kita jambangin. Galih kita datangi, tunjukkan dulu bank transfer. Dan dia akan bawa duit 1 miliar sebagai uang taruhannya. Kalau pada hari Senin, saudari Fairuz tidak hadir, didamping oleh kuasa hukumnya, ya kami akan mengajukan permohonan kepada KPAI untuk menjembatani supaya persoalan Galih dan Fairuz itu bisa dimediasikan, lalu persoalan antara kedua ini yang selama ini berselisih bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Saya mengundang hari ini untuk dihadirkan saudari Fairuz pada hari Senin jam 10 di kantor law firm kami. Rumah tangga David Noah dan Gracia dikabarkan tengah goyah. Terbukti dari curahan hati David di sosial media, tercium aroma pasangan ini sedang konflik panas. Terlebih lagi Gracia dalam melakukan kesehariannya lebih sering ditemani oleh sang ibunda. Ini sinyal pasangan ini sudah tidak tinggal serumah lagi. Sepelik apa konflik di antara David dan Gracia? Simak hanya di Hot Shot sesaat lagi.